Ya, tak dapat dipungkiri begitu hubungan dua negara antara China dan juga Amerika Serikat kembali memanas akhir-akhir ini. Nah, memang kalau kita lihat setelah pernah terjadi trade war begitu ya antara mereka berdua dan juga kalau kita lihat di sini memang Amerika juga berdampak pula pada sejumlah negara apabila memang kedua negara ini memiliki ataupun memanas lagi ya. Nah, dan juga misalnya kalau kita lihat memang pada akhir-akhir ini ternyata hingga kini Amerika dan juga China juga masih seringkali terjadi adanya gesekan begitu ya yang menimbulkan hubungan antara dua negara ini yakni memanas lagi ataupun bersengketa ataupun berselisih lagi. Nah ini padahal sejatinya andai ada konflik dari hubungan bilateral suatu negara pastinya akan menimbulkan berbagai dampak yang juga dirasakan oleh sejumlah negara lain dari konflik tersebut. Begitupun dengan pemerintah Amerika Serikat yang kini kembali menabuh genderang perselisihan dengan melarang impor produk komponen panel surya dari perusahaan China dengan sejumlah alasan yang mereka miliki. Nah ini seperti apa begitu ya? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam China AS memanas lagi. Nah, di sini betul sekali memang akhir-akhir ini nampaknya hubungan Amerika Serikat dengan China makin runcing dan memanas lagi di mana pemerintahan Presiden Amerika terpilih yakni Joe Biden memerintahkan agar Amerika Serikat berhenti untuk mengimpor begitu ataupun di sini memang komponen panel surya dari Hoshine Silicon Industry yang berbasis di China atas tuduhan kerja paksa. Dan juga mengutip dari Reuters, keputusan yang keluar pada 23 Juni lalu akan diawasi pula oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat di mana pihaknya secara terpisah juga akan membatasi ekspor ke Hoshine China. Nah ini parahnya lagi bukan hanya Hoshine Silicon Industry yang dibatasi oleh pemerintah AS, namun 3 perusahaan China lain juga ikut terdampak. Di antaranya adalah Xinjiang Daqo New Energy, lalu juga ada Xinjiang East Hope Non Ferrous Metals, dan satu lagi adalah Xinjiang GCL New Energy Material. Kalau kita ingat-ingat lagi begitu ya. Sebenarnya hal kayak gini tuh udah biasa dan untuk dua negara ini yakni Amerika Serikat dan juga China saling blacklist atau memberi daftar hitam begitu bagi perusahaan satu sama lain dengan sejumlah alasan yang membuat hubungan mereka bukan makin mesra, justru malah seringkali malah makin memanas. Nah ini dan untuk kali ini diketahui alasan Amerika berhenti mengimpor dari sejumlah perusahaan yang saya sebutkan tadi begitu, dan juga memang negeri Paman Sam ini ataupun Amerika Serikat menganggap perusahaan-perusahaan tersebut telah terlibat dalam kerja paksa. Nah, ini di sini memang khususnya yang diberikan pada orang Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang, China. Nah ini dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan ini dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ataupun HAM dan pelanggaran pelaksanaan kampanye penindasan China. Parahnya lagi, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi juga dianggap ataupun diduga melakukan penahanan sewenang-wenang secara massal, kerja paksa dan juga pengawasan teknologi tinggi terhadap orang Uighur dan juga Kazakh, lalu dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya di Xinjiang. Nah ini memang sejumlah perusahaan yang masuk dalam daftar hitam AS kali ini adalah deretan perusahaan yang mana produsen utama dari silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya buatan China. Dan misalnya kalau misalnya kita ingat lagi memang wilayah Xinjiang sendiri memang menyumbang sekitar 45% banyaknya untuk pasokan polisilikon yang mana ini polisilikon ini adalah untuk bahan dari panel surya di dunia, di mana Amerika Serikat juga pada sebelumnya ikut mengimpor polisilikon ini dari negara China. Nah ini memang apa saja sih kiranya dampak yang ditimbulkan dari adanya pemberian daftar hitam atau blacklist sejumlah perusahaan China oleh Amerika Serikat bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini memang kalau kita berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini dan menurut sumber yang dekat dengan permasalahan begitu ya antara Amerika Serikat ini dengan China, di sini memang terkait larangan impor polisilikon sebenarnya tidak banyak berdampak begitu katanya. Memang di sini memang kalau kita lihat dengan sebagian besar impor polisilikon dan juga produk berbasis silika lainnya di Amerika Serikat secara total, karena hal ini juga dipercaya tidak bertentangan dengan tujuan iklim dan juga dukungan Presiden Joe Biden untuk industri surya domestik di Amerika Serikat yang pernah ia suarakan juga beberapa waktu yang lalu. Di mana pemerintahan Biden juga pada bulan Maret 2021 ini pernah mengumumkan terkait targetnya untuk memotong biaya
energi surya sebesar 60% banyaknya. Dan ini juga akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Dan itu juga Biden juga telah menetapkan tujuan jaringan listrik bersih sebesar ataupun 100% di tahun 2035 nanti. Di sini memang lalu seperti apa sih dengan adanya blacklist dan juga pemberian daftar hitam begitu, dan bagaimanakah respon dari pemerintah China atas kejadian ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat memang terkait ataupun atas kejadian atau terkait larangan impor bahan panel surya dari perusahaan China ke Amerika Serikat, pemerintah China juga langsung merespon begitu ya atas sikap yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat ini, di mana ketika dimintai keterangan kedutaan besar China yang berada di Washington ini menyebut begitu pihaknya menolak secara terang-terangan terkait tuduhan dari genosida dan juga adanya kerja paksa yang terjadi di Xinjiang, China. Nah, memang kalau kita pahami lebih lanjut, pemerintah China ini juga menganggap isu ini adalah tak lain dan tak bukan hanya sebagai rumor belaka. Nah, ini jadi kayak seperti dituduhkan saja begitu tanpa bukti yang jelas. Nah, kalau kita pahami lagi juga terlepas dari adu argumen antara China dan juga Amerika Serikat ini, dan kita ketahui bersama untuk isu Uighur dan juga kelompok minoritas muslim di China ini juga sudah menjadi isu dunia begitu ya, karena memang pada waktu sebelumnya juga sudah beredar ataupun dikabarkan oleh media-media asing. Dan juga kalau kita lihat memang harusnya karena sudah beredar ini haruslah disikapi secara serius oleh berbagai negara di dunia. Semoga permasalahan ini juga dapat diselesaikan dengan baik-baik begitu ya, dan juga memang agar kedua negara ini juga adem ayem, karena bukan gak mungkin andai China dan juga Amerika Serikat melakukan perselisihan yang lebih besar lagi, tentu sejumlah negara-negara lain juga akan terseret masuk dari dampak yang ditimbulkan seperti yang pernah terjadi, yakni trade war yang pernah terjadi beberapa waktu lalu antara Amerika Serikat dan juga China. Dan yuk gitu ya, terkhusus di masa pandemi ini tiap negara juga diharap bisa saling merangkul, bukannya saling memukul satu sama lain.